hadis Nabi. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah di saat orang beramal soleh melebihi orang beramal di hari-hari ini, kata Nabi. Hari-hari ini apa? Yakni ayyamal ashri, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Amal soleh apa aja yang dilakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah itu menjadi amal yang paling Allah cintai melebihi yang dilakukan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Yang lain Ibn Abbas menyebutkan ada tambahan lafaz hadisnya. Apa? Al-amalus sholihu fihinna yudha'afu bisab'imi'ah. Amal soleh yang dilakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lipat gandanya 700. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahi nabi wa alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang berupa nikmat umur, nikmat sehat wal afiat, nikmat taufik serta nikmat hidayah, sehingga kita dihantarkan oleh Allah bisa kembali beriktikaf duduk di masjid yang mulia ini, melaksanakan kewajiban kita sholat subuh yang alhamdulillah kita laksanakan secara berjamaah. Kita lanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan sholat kita, majelis kita, ilmu yang kita dapatkan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilimpahkan keberkahannya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tidak lupa pula kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, dan juga kepada keluarga Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah, dan orang-orang yang ada di jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam sampai hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tentang keutamaan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah yang kita sekarang berada di hari yang kedua, Saudara. Kita berada di hari yang kedua. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali bersumpah. Allah banyak sekali bersumpah dengan beberapa ciptaannya, beberapa makhluknya. Kita manusia itu kalau bersumpah tidak boleh kecuali atas nama Allah. Manusia bersumpah tidak boleh. Pertama tidak boleh, yang kedua tidak sah sumpahnya. Harus dengan nama Allah baru boleh dan sah. Demi Allah, demi Ar-Rahman, demi Ar-Rahim, demi Tuhan semesta alam boleh.
Tapi saya sumpah demi ayah dan ibu saya, tidak bisa. Saya sumpah demi kamu, tidak bisa. Tidak boleh dan tidak sah sumpahnya, tidak wajib dilakukan karena tidak sah dan dianggap. Jadi sumpah wajib dengan nama Allah baru boleh dan baru sah sumpah tadi. Tapi Allah sendiri kalau bersumpah itu menyebutkan dengan makhluknya. Banyak di Quran Allah bersumpah was-samai demi langit, wal ardi demi bumi, wan najmi idza hawa demi bintang, wasyamsi demi matahari, wal duha demi waktu duha, wal laili demi malam. Allah bersumpah banyak dalam Al-Quran dengan beberapa makhluknya, dan apapun yang dijadikan sumpah oleh Allah itu menunjukkan kepada kita ciptaan Allah yang Allah jadikan sumpah tadi pasti bukan hal yang biasa, pasti sesuatu yang dahsyat, makanya dijadikan sumpah sama Allah. Itu ciri-cirinya. Apapun yang Allah jadikan sumpah itu pasti bukan hal yang remeh. Matahari, bintang, bulan, malam, siang, wal asri, duha, macam-macam. Termasuk diantaranya dalam satu surah, awal surah Allah bersumpah wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar subuh, walayalin ashr, dan demi 10 malam Allah bersumpah. Yang pertama demi subuh, wal fajri, menunjukkan hebatnya waktu subuh, makanya sampai dijadikan sumpah sama Allah. Tapi sebagian ulama tafsir mengatakan subuh yang dimaksud di dalam sumpah ini adalah subuh hari Arafah. Jadi bukan setiap subuh, tapi subuh hari Arafah yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi yang mengatakan subuh tanggal 1 Muharram awal tahun. Macam-macam pendapat. Kemudian walayalin ashr, di ayat yang kedua Allah bersumpah lagi dengan 10 malam, demi 10 malam. 10 malam apa ini? Kok hebat betul dijadikan sumpah sama Allah. Mayoritas ulama tafsir mereka mengatakan 10 malam di sini adalah 10 malam pertama di bulan Dzulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 10. Mayoritas ulama tafsir 1 sampai 10. Kita sudah berada di hari yang kedua, alhamdulillah. Hal ini diperkuat oleh hadis Nabi. Nabi bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihi ahabbu ila Allah min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang lebih dicintai oleh Allah di saat orang beramal soleh melebihi orang beramal di hari-hari ini, kata Nabi. Hari-hari ini apa? Yakni ayyamal ashri, yaitu hari 10 pertama bulan Dzulhijjah. Jadi amal soleh apa aja yang dilakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah itu menjadi amal yang paling Allah cintai melebihi yang dilakukan di luar 1 sampai 10 Dzulhijjah. Jadi nih misalnya sholat subuh kita hari ini itu beda dengan sholat subuh kita kemarin lusa, karena kemarin kan sudah 1, kemarin lusa sebelum 1 Dzulhijjah, beda pahalanya jauh. Majelis yang kita hadiri di hari-hari ini 10 hari ini itu pahalanya beda dengan yang kita hadiri di luar dari 10 ini, jauh.
Jadi hebat betul 1 sampai 10. Luar biasa. Di dalam riwayat lain Ibn Abbas menyebutkan ada tambahan lafaz hadisnya. Aba al-amalu shalihu fihinna yudha'afu bis-sab'imi'ah. Amal soleh yang dilakukan di 1 sampai 10 Dzulhijjah itu lipat gandanya 700. Lipatan gandanya 700 kali lipat. Apa aja amalnya, bahkan mengalahkan jihad di luar bulan 1 sampai 10 Dzulhijjah. Sayyidina Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi. Kata Nabi, "Ma min ayyamin ahabba ilallah ayyuta'abbad lahu fiha min asyri Dzulhijjah." Tidak ada hari yang Allah paling senang, paling cinta ketika orang beribadah kepadanya melebihi 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya'dilu siyamu yaumin minha bi siyami sanah. Puasa 1 hari di 1 sampai 9 Dzulhijjah itu sebanding dengan puasa setahun. Jadi orang puasa di hari pertama pahalanya puasa setahun, hari kedua pahalanya puasa setahun, hari ketiga pahalanya puasa setahun, terus perharinya pahalanya seperti puasa 1 tahun puasa. Maka dianjurkan puasa dari 1 sampai 9 Dzulhijjah. Khusus yang 9 hari Arafah itu pahalanya 2 tahun. Pahala puasanya 2 tahun. Jadi disunahkan puasa kalau mampu 9 hari. Kalau tidak mampu 9 hari, minimal 2 hari, hari Tarwiyah dan hari Arafah, tanggal 8 dan tanggal 9. Hari Tarwiyah tanggal 8, orang mulai ihram. Hari Tarwiyah itu tanggal 8, tanggal 9. Kalau tidak mampu 9 hari, tidak mampu 2 hari, minimal 1 hari, hari Arafah. Afdhalul ayyamid dunya, paling afdolnya hari selama setahun itu hari Arafah. Bahkan ulama mengatakan 10 ini menjadi mulia gara-gara ada hari Arafah itu di dalamnya. Itu intinya, primadonanya itu hari Arafahnya itu. Paling hebatnya hari itu. Allah mengampuni dosa semua manusia pada hari Arafah. Hari di mana iblis itu menangis. Tiap kali hari Arafah iblis menangis, bahkan sampai menaburkan tanah ke atas kepalanya. Sehingga ketika Nabi berada di Arafah, tiba-tiba Nabi tersenyum. Sahabat tanya, "Ma adhakaka ya Rasulullah?" Apa yang dia senyumkan ya Rasulullah? Dari yang lucu nih. Senyum hampir tertawa Nabi. Apa yang dia senyumkan ya Rasulullah? Kata Nabi, "Ra'aitu syaitan," atau "Ra'aitu iblis." Saya melihat syaitan. Yahdud turab ala ra'si. Dia menaburkan tanah di atas kepalanya. Kenapa? Karena iblis merasa marah. 1 tahun dia menyesatkan manusia, bila sampai hari Arafah Allah hapus dosanya. Artinya kerjanya setahun sia-sia. Lagi menggoda sampai hari Arafah dihapus lagi. Makanya syaitan menaburkan tanah ke atas luar biasa hari Arafah. Sunnah puasa, sunnahnya sangat ditekankan. Kecuali orang yang berhaji. Kalau orang yang berhaji makruh dia puasa, bukan sunnah, malah makruh puasa Arafah. Kenapa? Karena orang berhaji itu perlu tenaga banyak untuk bermunajat di Arafah. Maka
Kata Allah, dosa puasa makan dia banyak-banyak, doa yang banyak. Biar tidak malas, biar tidak ngantuk. Doa. Jadi kalau haji makruh puasa hari Arafah. Yang sunnah hanya selain orang yang berhaji, ya kita ini yang lagi tidak berangkat haji. Nah, itu sunnah. Jadi tidak mampu 9 hari, minimal 2 hari. Tidak mampu 2 hari, minimal 1 hari, hari Arafah. Kalau tidak mampu juga, tidak tahu lagi. Kalau tidak mampu juga, tidak tahu lagi. Sayang, eman-eman. Kecuali uzur sakit misalnya, atau musafir, atau perempuan yang sedang haid atau nifas. Nah, mau tidak mau terhalang memang. Tapi kalau ada orang yang terhalang karena uzur, minimal dia ada merasa penyesalan dalam diri. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya tidak bisa? Gitu. Penyesalan itu bagus. Di saat tidak mampu melaksanakan ibadah, menyesal baik. Pahalanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menyesal. Lebih hebat lagi, tidak mampu puasa, mencari-cari yang puasa. Mana saya mau bukakan puasa. Nah, lebih hebat lagi. Sudah saya tidak mampu puasa, minimal saya dapat bagian pahala dari jalur membukakan puasa orang yang puasa. Cari, kawan saya puasa, telepon, kamu puasa Arafah? Nggak puasa. Saya tidak bisa, lagi sakit. Jadi bagaimana? Nanti kamu dosa masak ya. Saya kirimkan bukaan. Nanti jam-jam 5:30 ada kambing guling datang. Wah, mantap itu. Double pahalanya kambing guling ya. Masya Allah. Tidak mesti ya, yang biasa-biasa aja. Membukakan puasa. Ada jalurnya masih ada jalurnya. Jadi siapa yang puasa saya bukakan. Apalagi sudah puasa sendiri, membukakan lagi. Wah, Masya Allah. Nah, itu yang pertama. Ya'dilu siyamu kulli yawmin min hadbi siyami sana. Puasa satu harinya sebanding puasa 1 tahun. Wa qiyamu kulli lailatin min hadbi qiyami lailatul qadar. Dan qiyamul lail di malam harinya dari 1 sampai 10 itu sama seperti qiyamul lail malam Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr, lebih hebat dari 1000 bulan. Jadi malam tadi, malam kemarin itu nilainya Lailatul Qadar sampai terus malam-malam nanti sampai malam hari raya. Rugi kelewatan. Rugi kalau lewat begitu aja, sayang. Mumpung ada umur, Allah masih pertemukan kita di tahun ini. Kita pergunakan sebaik-baiknya. Itulah kenapa sebagian ulama berpendapat bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada bulan Ramadan. Kalah Ramadan dengan Dzulhijjah. Paling afdal bulan. Sebabnya kalau di bulan Ramadan ada 1 malam Lailatul Qadar, di bulan Dzulhijjah ada 10 malam Lailatul Qadar. Ayo, berapa Pak? Kalau di bulan Ramadan nggak tahu kapan Lailatul Qadar, malam keberapa nggak tahu. Kita menebak-nebak saja. Tapi di bulan Dzulhijjah sudah jelas tanggalnya. Allah sebutkan 1 sampai 10. Sampai kelewatan juga nggak tahu lagi. Kalau orang tidak ketemu Lailatul Qadar di bulan Ramadan, ya rugi, tapi masih wajar-wajar aja. Kita tidak tahu malam berapa, kan gitu. Ini jelas malam 1 sampai malam 10. Sampai bilang tidak dapat, tidak tahu lagi. Nyata tanggalnya sudah disebutkan dan kesempatannya 10 malam. 10 malam. Jadi kita manfaatkan betul-betul untuk memperbanyak ibadah, lebih-lebih memperbanyak bertaubat kepada Allah. Kalau mampu siangnya puasa, malamnya qiyamul lail, salat witir kan.
sholat tasbih kan, sholat hajat kan malam, yang penting dihidupkan aja. Banyak-banyak baca doa Arafah. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Doa Arafah. Kata Nabi, afdhalud doa doa Arafah. Paling afdal ya doa Arafah. Banyak-banyak baca doa itu sepanjang 10 pertama hari. Entah 10 kali kah sehari, 50 kali kah, 100 kali kah, dibaca. Alhamdulillah, Allah panjangkan umur kita masih ketemu dengan hari-hari yang mulia ini. Yang mau berkorban, sunnah tidak potong kuku, potong rambut, sunnah tidak memotong-potong yang dipotong janggut, kumis dan segala macam. Nanti sampai dia hewan korbannya disembelih, baru dia mencukur. Dan disunnahkan setiap kali melihat hewan korban, sunnah bertakbir, jalan, ngelihat ada hewan korban orang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sunnah dari tanggal 1 kemarin sampai Lebaran, setiap kali melewati hewan korban, hewan yang sudah diniatkan korban. Beda kalau orang berjualan itu kan belum tentu sudah laku itu jadi hewan korban, belum tentu. Kalau itu repot. Tiap kali jalan melihat orang berjualan bertakbir, lihat orang berjualan bertakbir. Yang sudah tahu, oh ini korbannya si bulan ini ada, takbir. Sunnah hukumnya bertakbir setiap kali melewati hewan korban, melihat atau melewati hewan korban. Tapi takbir seorang aja, kalau usah bemik. Kalau bemik kenyaringan kira bingung orang. Yang bemiknya nanti pas hari Arafah tanggal 9. Tahun ini kita hari raya insyaallah hari Senin, hari Ahad itu. Ba'dal asar, nah baru bertakbiran di masjid. Ba'dal asar sampai 4 hari ke depan, hari raya, hari tasyrik 3 hari. Asar, hari tasyrik terakhir baru selesai waktu bertakbir. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk bisa menghidupkan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini, khususnya dengan berbagai macam ibadah. Ingatlah, setiap amal yang nih mumpung di 10 ini, setiap amal sekecil apapun lipat gandaannya 700 kali lipat minimal. Ada yang mengatakan seperti orang yang beramal selama 1 bulan per amal soleh. Jadi jangan dibuang-buang, jangan disia-siakan. 1-10. Ada majelis, hadiri majelis, ada sholat di masjid berjamaah, hadir sholat berjamaah di masjid, sholat sunnah dan segala macam. InsyaAllah Allah berikan keberkahan untuk kita semuanya, mempanjangkan umur, sehatul afiah, Allah mudahkan dalam segala urusan, khususnya urusan akhirat, urusan agama kita. Semoga Allah berikan kita rezeki yang berlebih untuk bisa melaksanakan menyembelih hewan kurban pada tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan para jamaah haji semuanya sehat, afiat, Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah hilangkan segala penghalang dan kesusahan, Allah tunaikan haji mereka, Allah terima setiap manasik dan masyair yang mereka jalankan ada di sana, pulang dalam keadaan membawa haji yang mabrur. Mudah-mudahan doa-doa yang mereka panjatkan khususnya untuk kemaslahatan umat Nabi Muhammad, Allah angkat, Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala dunia wa kulli man nabi sallallahu alaihi wa hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin, faqqihna fid din, 'allimna at-ta'wil, wa hdina ila sawa'is sabil, waj'alna min 'alamin 'amilin bi nasratikal mustaqim. Allahumma akrimna bi dhurril maham wa akhrijna min dhulumat zidna 'ilma. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.
Jadi saya kurang lebihnya minta maaf, minta halal kepanjangan, kelewatan waktunya. Minta ampun, maaf, ta'ala dari Allah. Sebagaimana biasanya kita sholat isyraq dulu berjamaah, baru bersalam-salaman. Ada minni wa assalamualaikum.